Selamat pagi, Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian besar dan ajaib karya. Besar dan ajaib karya-Mu.
Ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, besar dan ajaib karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaib karya-Mu.
Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian, bersorak-sorai muliakan namanya. Berkah
persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian suci, suci, suci. Amin. Tuhan Maha Kuasa. Amin.
Sudah
Haleluya. Haleluya. Biar setiap hati semakin bersemangat untuk memberi yang terbaik, karena hati itulah yang Tuhan cari untuk apa yang kita berikan kepada Tuhan, dan dibarengi dengan cara hidup di setiap harinya yang memaknai kasih Tuhan untuk nyata dalam kehidupan masing-masing kita. Tidak terasa hari ini sudah hari yang ke-7 ya, di bulan yang terakhir di tahun yang ada. Kalau kita masih memiliki nafas hidup, sesungguhnya bukan oleh karena kita itu hebat, oleh karena kita itu bisa menjaga kesehatan, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Selayaknya yang terbaik, pengagungan, pujian, penyembahan itu dipersembahkan. Tidak hanya sekedar di saat ibadah, tapi di setiap hari kehidupan kita, menampakkan yang mana masing-masing kita terus berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik, yaitu hati yang terpaut kepada Tuhan. Oke? Saudara, mari kita memperhatikan firman Allah yang diambil dari dalam Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal yang ketiga ya. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Yang sudah ketemu, katakan terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Firman Allah berkata sebagai berikut. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Kalau kita memperhatikan firman Allah ini, memang benar-benar
dalam hidup setiap orang itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Dan dengan adanya kasih karunia ini yang Dia untukkan buat setiap orang, sehingga memungkinkan masing-masing disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau anak-anak Allah, maka jelas kehidupan masing-masing kita beda dengan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Alias seperti ini pemahamannya. Kita tidak terkontaminasi dengan apa yang ada di muka bumi. Benar, kita ada di muka bumi, tetapi bukan berarti kehidupan dunia itu lebih condong untuk menjadi bagian hidup setiap orang. Tapi justru sebaliknya, anak-anak Allah kecenderungannya adalah memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ada perhatian dengan apa yang Tuhan harapkan dan inginkan untuk diterjemahkan dalam kehidupan yang ada. Karena di sini dikatakan anak-anak Allah itu dunia tidak mengenalnya. Tapi justru sebaliknya, ketika setiap orang tidak mewaspadai keberadaan hidupnya, maka dia bisa terkontaminasi dengan sesuatu yang mungkin itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak dan kemauan Allah. Makanya pada ayat yang kedua di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Ini di belum nyata ini perlu garis bawahi. Tergantung seperti apa kita mau menerjemahkan apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan dan diberlakukan di sepanjang kehidupan yang ada. Sebab ini belum nyata, ini berarti di sana ada perjuangan. Bisa-bisa orang percaya awalnya ketika dia mengenal Yesus, dia begitu menunjukkan cinta mula-mula. Tapi lambat laun, karena keadaan yang ada di muka bumi ini, tanpa sadar bisa menggerogoti yang namanya hubungannya dengan Tuhan dan memungkinkan tidak nampak gambar sebagai anak-anak Allah. Jadi di kata belum nyata ini, apa keadaan kita kelak? Ini perlu diberi perhatian khusus. Berarti saudara dan saya harus ada perjuangan. Tidak hanya di saat engkau mengenal Tuhan, tapi selama Tuhan berkenan ada di muka bumi, seperti apa harapan Tuhan untuk dikerjakan dalam kehidupan yang ada, itu kita jadikan sebagai prioritas utama. Yaitu apa? Menampakkan kemuliaan Allah selama kita ada di muka bumi, alias hidup sama seperti yang Dia inginkan. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak pernah memaksakan kita, tapi Tuhan memberi kehendak bebas, tergantung setiap pribadi mau pilih yang mana. Apakah kita memilih untuk terbawa arus dunia, atau kita memilih tetap punya pertahanan sebagai anak-anak Allah? Jelas kalau anak-anak Allah orientasi hidupnya adalah lebih condong memperhatikan
apa yang menjadi aturan Allah. Contoh saja, selesai ibadah tadi malam kan, jam berapa itu? 9:30 ya? Iya, saya buka WhatsApp, kemudian ada orang chatting, "Ibu minta tolong dan tolong Ibu dengan segala hormat, tolong akan Ibu, bahasa memelaskan, berdoakan Ibu kita ini siksa, mau makan tidak bisa makan Ibu, kita kadang seperti ini Ibu, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit." Dan saya katakan begini, kalau ingin cari pertolongan Tuhan, periksa keadaan diri. Apa engkau tukang merokok? Iya Ibu, masuk berhenti. Karena sudah 2 tahun kan dia mengalami penyakit yang ada. Ada seseorang yang memberikan nomor saya. Kemudian dia langsung bilang, "Ibu, kita tukang peminum Ibu. Sebelum kita jadi begini Ibu, kita memang tukang minum Ibu, tukang merokok. Tapi Ibu tahu, waktu kita keluar dari rumah sakit, kita pulang merokok." Oh, berarti ini perlawanan terhadap apa yang Tuhan inginkan, yang mana tubuh ini adalah bait Allah. Jadi tidak ada penundukan terhadap apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan dalam kehidupan yang ada. "Iya Ibu, minta ampun Ibu." Kita bilang tidak perlu bilang Pak Ibu, minta ampun ke Tuhan. "Yo Ibu, kita janji." Namanya orang kalau dalam keadaan menderita kan serupa-rupa itu janji. Sebab banyak yang saya temukan, tapi dengan janji yang ada, kadang-kala orang mudah lupa dengan janjinya ketika Tuhan menolong. Tapi ketika ketemu dengan apa yang Tuhan luaskan untuk kehidupannya, maka kembali janji itu lagi diungkapkan dan mohon belas kasihan Tuhan, ampuni, ampuni, dan ampuni. Nah, saya katakan boleh Ibu berdoa. Lalu saya tanya, pernah ke dukun? Pernah Ibu, pernah Ibu. Bahkan sapi yang ada yang pernah ke dukun. Oke. Nah, itulah kekristenan masa sekarang kan. Ya, mari dia orang berdoa. Pernah ada kesemandi le Ibu? Oh iya, mari orang berdoa. Saya pikir saya mau panggil dia kan untuk datang ke sini. Nah, itu kita punya rasio. Tapi ketika saya berdoa, Roh Kudus ingatkan, lepaskan. Doakan untuk pelepasan karena orang yang sudah menderita. Tapi ingatkan yang mana harus menghargai Tuhan. Dan selesai saya berdoa, saya katakan, hargai Tuhan umur 40. Hargai Tuhan sebab Tuhan yang menolong. Ada gula, ada paru-paru. Jadi kan menderita, mau makan tidak bisa makan, tapi puji Tuhan, makasih Ibu, kita rasa Tuhan tolong. Nah, oke. Jadi jangan hanya membutuhkan uluran tangan Tuhan, terus kedepankan apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan dalam hidup ini. Kalau tadi malam itu ada seorang ibu, ya dia dari apa sana kan Bangkai. Iya, oh. Nah, dia seorang pendeta, saudara, pendeta. Nah, connect dengan seseorang umat Allah di tempat ini, kemudian memberikan nomor saya. Sudah menurut dia sudah 2 minggu, 2 hari kah berapa? Dia ada di rumah sakit. Kemudian oleh dokter bilang dia mesti kemo payudara kan. Tapi sebelum kemo mesti tambah darah. Sudah 2 minggu sekian belum ketemu dengan darah yang cocok. Nah, dia minta tolong untuk berdoa. Kemudian
Tuhan taruh hikmat bagi saya untuk memberitahu sesuatu. Sebab kadang-kadang seorang pendeta dia melepaskan dirinya di atas orang lain. Nah, ini paling bahaya di dunia akhir zaman. Kedudukan bagaimanapun yang ada di muka bumi, sekalipun hamba Tuhan, tidak diizinkan oleh Allah untuk menempatkan posisinya di atas orang lain. Sebab di hadapan Tuhan, kita ini ada karena kasih karunia Tuhan, bukan kesempatan untuk memposisikan diri di hadapan orang lain dan butuh dihargai. Ngapain sih untuk butuh dihargai? Saya tadi malam ingin mau bicara panjang lebar, tapi kan mau ibadah. Dan puji Tuhan, memang waktu teleponan dengan kita itu berdoa, dia tahu kelemahan kekurangannya. Saya bicara tentang sesuatu hal yang perlu melekat dalam diri seorang hamba Tuhan. Karena kalau seorang hamba Tuhan merasa lebih benar, lebih baik, lebih, dan kadang-kala di waktu tertentu tidak memperhatikan umat Allah dengan mata belas kasihan. Nah, ini paling bahaya dalam pelayanan. Kalau selevel sampai di atas itu diperhatikan. Kalau yang di bawah tunggu dulu, karena saya banyak temukan kan orang-orang datang berdoa, ibu reken keluar dari rumah sakit, ibu 1 minggu di rumah sakit, tidak ada itu nanti pendeta datang berdoa, dek pelayan. Mari itu satu ibu baru masuk dorong sedikit berdoa, karena kita ibu orang susah, dia ngomong demikian. Nah, ini di hadapan Tuhan itu adalah dosa besar. Karena apa? Membeda-bedakan, memilah-milah orang-orang, sedangkan butuh uluran tangan Tuhan. Jadi banyak hal yang saya beritahu kepadanya. Ibu tangka apa tujuan Tuhan dengan kejadian yang ada. Sebab bagi Yesus tidak sukar untuk menaruh darah. Tapi yang jelas, apa yang kurang dalam hidup ini, perbaiki dan nekat. Tuhan melakukan sesuatu pemulihan dan harus maju jadi berkat. Dan jangan menampilkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Ya puji Tuhan, ya memang waktu saya pegang payudaranya sudah seperti payudara umumnya. Biasakan yang begitu keras. Nah, puji Tuhan. Saya tahu waktu di rumah sakit itu dia Tuhan sudah jamah. Dan hari ini dia akan berangkat pulang ke daerahnya. Puji Tuhan. Karena saya banyak melihat bagaimana kerja Tuhan untuk menolong setiap orang, tidak sukar. Dan kembali kepada firman Allah. Ini saya kembali lagi dengan kata, tetapi belum nyata apa kelak. Apa keadaan kita kelak? Harus berjuang. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi waktunya Allah akan terjadi dalam hidup setiap orang. Ketika perjuanganmu engkau tidak batasi, berjuang buat rohanimu, berjuang untuk kehidupanmu yang ada. Jangan biarkan kondisi dunia menggerogoti keberadaanmu. Karena bagi Tuhan selalu muat perkataan firman Allah dalam Mazmur 14 itu ayat 2 kan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Begitupun Mazmur 53 ayat 3 di sana sama. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, memperhatikan adakah orang yang berhikmat untuk mencari Allah. Jadi kalau ini dia kerjakan dan memperhatikan keadaan setiap orang, maka
wajarlah seyogianya kita menunjukkan seperti apa keadaan hidup yang sesungguhnya, sehingga di saat Kristus menyatakan dirinya, maka kita tidak kehilangan sesuatu hal yang mulia, tapi benar-benar bisa ada bersama-sama dengan Dia dan melihat Dia. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Hal ini, kesucian harus nyata. Kesucian mudah ternoda jika perasaan itu yang dominan. Tapi ketika perasaan itu ditundukkan kepada kebenaran Allah, maka maju dalam kesucian itu mudah untuk dikerjakan. Dan memang dalam perjuangan mempertahankan kesucian dan masuk dalam hidup yang kudus, tidak segampang balikan itu tangan. Itu butuh hati yang rindu dan haus akan kehadiran Allah. Hanya Roh Kuduslah yang bisa memungkinkan setiap orang ada di area ini. Sebab terselip sedikit perasaan orang itu bisa keluar dari jalur kekudusan. Benar atau betul, saudara? Bagaimana pengalaman hidupmu di setiap harinya? Terselip sedikit itu hati bisa keluar dari jalur hukum firman Allah. Makanya Tuhan katakan, firman-Nya memberitahu orang itu mesti jaga hati. Karena hati ini adalah kunci untuk kita bisa ada di taraf hidup dalam kekudusan. Dan hari lepas hari kita berjuang, dan bukan hanya satu hari, tapi tiap detik menit ada perjuangan untuk ada di area ini. Karena hanya orang yang demikian yang diinginkan Allah untuk ada bersama dengan Dia, karena Allah kita adalah kudus. Jadi sampai di sana kebenaran firman Allah. Pahamlah kalau bicara soal kesaksian, banyak kesaksian, dan saya tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu, menunjukkan kepada dunia yang mana Dia berkuasa dalam segala hal. Saya melihat ada orang yang buat di FB, dari mana itu, negara mana itu, ada orang menghujat Yesus. Dia teriak menghujat Yesus. Negara Filipina kalau tidak salah itu. Ya seperti orang, ya biasa orang begitu menunjukkan kebenaran. Tapi Tuhan apa lakukan dia kepadanya? Tiba-tiba suaranya tidak ada, hilang begitu, hilang, dan dia tidak bisa bicara. Orang sekelilingnya sudah ketawa. Kenapa? Karena mau menghujat Yesus, menghina Yesus. Nah, kita dalam hidup ini jangan pernah muncul pemikiran, jangan pernah muncul perasaan merendahkan Yesus dalam segala hal, karena Dialah pegang keberadaan hidup masing-masing kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan pada Liwet. Dan setelah mendengarkan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, nyanyian pujian bagi. Pujian bagi
Haleluya. Oh, terpujilah Engkau. Haleluya. Biar Engkau yang meninggikan. Amin. Biar Engkau yang terus dimuliakan, Amin. dipuji sepanjang kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Engkau yang memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami sepanjang kehidupan kami, melakukan setiap kehendak firman-Mu Tuhan. Karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Mengandalkan pikiran kami, perasaan kami, diri kami sendiri Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Kami akan jatuh Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami Tuhan. Kami percaya kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan untuk terus berjuang dalam hidup kami, untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk terus berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin rindu setiap hari, setiap jam, setiap waktu untuk terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan, biar Engkau yang terus menyertai kami, biar hati kami terus terfokus kepada Engkau Tuhan, tidak terfokus kepada apa yang terjadi di sekitar kami Tuhan, apa yang ada di dalam dunia ini Tuhan, tetapi hati kami arahkan, pandangan kami arahkan hanya kepada Yesus, kepada tujuan kami, yaitu hidup bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu, mengurapi dia urapan-Mu yang baru Tuhan. Setiap kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan, semua dikaruniakan kepadanya Tuhan. Biar setiap hal yang dia kerjakan Tuhan, pelayanannya Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau yang memberi hamba-Mu kekuatan, kesehatan yang benar-benar prima Tuhan dalam menjalankan setiap pelayanan yang Tuhan percaya. Terima kasih Tuhan, kebutuhannya beserta keluarganya kami percaya Engkau yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami rindu setiap hari, setiap detik Tuhan ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan meletakkan korban persembahan Tuhan yang memberkati setiap pemberian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum meletakkan korban persembahan, kita angkat pujian Yesus ajar, Tuhanku ajar. Yesus ajar, Tuhanku ajar.
siang hari ini kita akan puji Engkau sembah Kau yang terindah. Haleluya. Engkau sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Engkau mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah, oh engkau ku sembah, oh engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku Nikmat hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih menarik di dalam hidup kami selain tarikan kuasa-Mu, tarikan kehadiran-Mu yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih atas apa yang Engkau kerjakan di sepanjang hari ini dalam peribadatan. Kami tahu Tuhan ingin menuntut lebih bagi kami dalam hal penghargaan, penghormatan, penyembahan di hadapan hadirat Allah. Bimbing setiap hati
untuk semakin mampu dan sanggup memberi yang terbaik, yang berharga sesuai dengan keinginan Tuhan, dan dibarengi dengan cara hidup di setiap harinya mau menyukakan hati Tuhan. Terima kasih atas apa yang Engkau kerjakan di hari ini. Doa hamba-Mu untuk setiap umat-Mu di mana saja berada dalam tugas pekerjaan, Engkau luaskan mereka. Engkau yang menguasai mereka dalam nama Yesus Kristus. Dilindungi oleh tangan Allah yang ajaib, karena Engkau menjaga umat-umat Tuhan. Secara khusus hamba berdoa, kondisi umat-umat Allah secara pribadi, keluarga, dalam nama Yesus Kristus, proteksinya Allah menjadi warisan hidup setiap orang dan keluarga. Tuhan ada untuk semuanya, dan Engkau melindungi dengan cara Allah yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Permohonan orang-orang untuk butuh sokongan doa, kiranya Allah melakukan sesuatu untuk mereka, dan hamba meyakini kuasa-Mu bekerja dan terus bekerja. Engkau tidak membatasi kuasa-Mu, karena Engkau mengasihi setiap orang, sehingga ada penundukan terhadap apa yang menjadi kebesaran Allah dan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Pelayanan di minggu yang berjalan ini hamba pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai, searah, sejalan dengan keinginan Tuhan. Dijauhkan Allah ada hal-hal yang kurang baik di hadapan Tuhan, tapi biar semuanya sejalan dengan alurnya Allah. Terima kasih, segala kemuliaan kami persembahkan dan teruntuk buat Tuhan. Setiap pengorbanan umat yang mereka lakukan untuk pelayanan di tempat ini, apapun itu, Tuhan yang menilik dari tempat maha tinggi, keterbatasan hamba untuk melihat korban mereka, Tuhan yang tahu, tapi Allah tidak pernah terbatas untuk memantau apa yang mereka lakukan. Sempurna kasih, dan kami tetap berdoa untuk kondisi yang ada di negeri kami. Ada daerah-daerah tertentu berdampak banjir. Tuhan menolong. Bukankah itu caranya Allah membawa setiap orang sehingga ada kesadaran penuh untuk menghormati Tuhan dan tidak membelakangi Tuhan. Tolong mereka dalam segala hal. Engkau yang memperhatikan keadaan hidup mereka. Sanak saudara famili mereka yang Tuhan kuaskan untuk mengalami hal itu, Tuhan pun yang akan melindungi mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami tetap percaya pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, daerah, kecamatan, kelurahan, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kondisikan mereka untuk melakukan hal-hal yang indah, yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan Tuhan. Berkati segala sesuatu dan berkati semua orang yang ada kerinduan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Allah, kiranya diberkati dan diberkati. Kami tutup seluruh rangkaian peribadatan pada hari ini. Tuhan ada dan tetap ada, selamanya ada bagi setiap orang percaya. Umat-Mu dilindungi di saat duduk, di saat berdiri, di saat bekerja, melakukan aktivitas. Ada Tuhan yang melindungi umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang ada teriak haleluya 3 kali.